Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dan saya berharap kita semua tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa bersukacita karena Tuhan selalu beserta kita. Dan kita patut bersyukur boleh bersama-sama bersekutu dengan keluarga dan saudara di rumah masing-masing di dalam jam doa. Dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam jam doa pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau boleh memberkati kami dari pagi sampai malam hari ini dengan berkat yang daripadamu. Dan kami bersyukur boleh kumpulkan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan keluarga dan saudara kami. Berkati kami ya Tuhan, dan terlebih sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, pakai mulut lidah hamba-Mu hanya untuk membagikan firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Silakan menyimak Alkitabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Judul perikop di yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu mudah. Saya yakin, saya percaya kalau kita membangun kesatuan dari hal-hal yang sama pasti mudah. Ya karena punya kesamaan gitu ya. Oh gampang, oh kamu suka A, aku juga suka A. Yuk kita sama-sama suka A. Atau yang satu suka lihat B, yang satunya juga suka lihat B. Oh yuk kita bareng-bareng. Nah, itu mudah sekali. Membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu mudah. Namun membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda-beda itu sangat sulit sekali. Membangun kesatuan dari hal yang sama, podo-podo aneh atau podo-podo bene itu gampang. Tetapi membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda-beda sangat sulit. Yang satu A, satu B, satu C, satu D, nah ketemunya di mana? Itu yang sulit.
bagi orang Kristen sendiri, itulah tujuan kehadirannya di dunia. Tujuan orang Kristen di dunia adalah membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda itu. Itu tujuan kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya beri judul Kesatuan Karunia dalam Jemaat. Saya beri judul Kesatuan Karunia dalam Jemaat. Membangun kesatuan dari hal yang sama itu mudah, tetapi bagaimana tugas kita sebagai orang Kristen, kehadiran kita sebagai orang Kristen membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda, itu tujuan kita. Nah, kalau kita melihat Efesus tadi yang kita baca, Rasul Paulus yang dipenjara karena Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi di ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus yang dipenjara ya karena Tuhan, karena Yesus, menasehati agar jemaat di Efesus hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Paulus dipenjara, masih sempatnya memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kalau kita baca di ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, itu pesan Rasul Paulus. Selain itu, Paulus mendorong supaya jemaat di Efesus memelihara kesatuan roh, yaitu kesatuan tubuh Kristus di ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Rasul Paulus juga mendorong supaya jemaat Efesus memelihara kesatuan roh, yaitu kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh Yesus. Kesatuan roh tidak bisa dipisahkan dengan pengakuan satu Tuhan, ya, yaitu Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat yang keempat sampai 6, bagaimana kesatuan roh itu tidak bisa dipisahkan, yaitu di dalam satu tubuh dan satu roh, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Paulus juga menjelaskan adanya berbagai karunia yang berdasarkan kehendak Allah dan berfungsi untuk pelayanan dalam jemaat. Paulus juga menjelaskan, atau di dalam nasihatnya juga menjelaskan bahwa di dalam jemaat itu ada kehendak Tuhan yang memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap jemaat. Di ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kasih karunia yang kita punya bukan pengennya kita, aku pengen bisa punya karunia A, aku pengen karunia B, tidak. Karunia itu adalah anugerah Tuhan dan setiap jemaat diberi anugerah karunia itu menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Kristus sendiri yang memberikan masing-masing, ya, berbeda-beda. Karena yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia lainnya. Nah, meskipun berbeda, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap masing-masing jemaat atau orang percaya itu saling berkesinambungan, tidak saling melengkapi atau tidak bisa dipisahkan. Karunia A mendukung karunia B, karunia B mendukung karunia C kembali lagi mendukung karunia A dan seterusnya. Meskipun berbeda-beda tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya saling berhubungan, saling melengkapi, bahasanya seperti itu. Semua karunia merupakan satu kesatuan, ya, tadi. Meskipun berbeda-beda tetapi punya satu kesatuan. Tidak ada karunia yang lebih rendah ataupun lebih kecil. Jadi semua karunia itu sama. Tidak ada karunia A lebih bagus daripada karunia B atau lebih tinggi dari karunia C. Tidak. Semua karunia itu sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang gede dan lain sebagainya. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Jadi apapun karunianya, kita jangan minder. Oh, dia karunianya kok lebih dipakai ya, berarti lebih bagus, lebih besar. Tidak.
Semua itu penting, semua itu bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan memberikan tugas, yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dan memberikan tugas supaya kita melalui karunia itu kita bisa saling memelihara kesatuan di dalam jemaat, yaitu sebagai tubuh Kristus atau tubuhnya. Di ayat 8-12 dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua diberi karunia untuk saling melengkapi. Tuhan memberikan orang-orang dengan jabatan nabi, ayat 11 tadi, rasul, gembala-gembala, pemberita Injil, pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk membimbing dan memperlengkapi umat. Di ayat yang ke-12 ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Agar jemaat mengalami pertumbuhan serta pengenalan akan Allah secara dewasa dan mandiri. Di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi setiap karunia itu dipakai Tuhan. Bahkan di ayat 11 diberi karunia ya, baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi supaya dewasa dan mandiri. Kemudian supaya apa? Tidak mudah disesatkan juga. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan teguh bertumbuh ke arah Kristus. Ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Diberi karunia untuk apa? Ya tadi, untuk saling memperlengkapi supaya dewasa, supaya mandiri, supaya jemaat tidak diombang-ambingkan atau disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran, supaya apa? Bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itu fungsi atau karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, yaitu saling melengkapi. Pertumbuhan jemaat dengan karunia yang berbeda harus berfokus ke arah Kristus. Setiap kita yang diberi karunia, fungsinya apa? Gunakan karunia itu untuk memfokuskan jemaat, membantu jemaat dan si penerima karunia ini untuk fokus ke arah Kristus. Tapi tak jarang banyak orang diberi karunia untuk kemegahan diri, untuk kekuatan diri. Nah, itu yang salah. Tetapi ketika kita diberi karunia, bagaimana kita bisa membawa jemaat melalui karunia kita yang ada untuk berfokus ke arah Kristus. Nah, sebagai Tuhan dan Sang Kepala Gereja, itu yang diinginkan Kristus. Supaya fokus ke arah Kristus. Sebagai apa? Tuhan dan Kepala Gereja. Kalau anggota jemaat memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, maka tujuan kehadiran gereja di dunia menjadi konkret dalam kesatuan. Kalau kita jemaat, ya kita semua punya pengenalan yang benar tentang Allah, saling melengkapi tadi, ya supaya kita mengetahui kebenaran tentang Allah, pengenalan tentang Allah secara benar, maka tujuan kehadiran kita sebagai gereja akan menjadi konkret, ya, menjadi lengkap, ya, di dalam kesatuan. Gereja yang bersatu menjadi sebuah kesaksian yang sangat berkuasa dan indah di tengah dunia yang saling menjatuhkan dan terpecah-pecah ini. Kita lihat sendiri dunia sekarang saling menjatuhkan, ya, baik itu di dalam kepemimpinan, ya, di dalam perpolitikan dan dimanapun berada saling menjatuhkan, bahkan terjadi perpecahan. Nah, inilah tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya,
kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita punya kesatuan di dalamnya, saling melengkapi, menggunakan karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita tidak diombang-ambingkan, supaya kita hidup terus terfokus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Kesatuan kita sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita, khususnya gereja kita. Setiap kita pasti diberi karunia, dan tidak ada karunia besar kecil, semua karunia bermanfaat, sama, digunakan apa? Saling melengkapi. Untuk itu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pakai untuk saling melengkapi. Supaya apa? Hidup kita bertumbuh, hidup kita mandiri, kita mengenal Tuhan secara benar, dan hidup kita arah fokusnya kepada Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meskipun hamba-Mu menyampaikan kurang jelas atau kurang lengkap, tetapi kami percaya peran Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Kudus akan menyempurnakan firman-Mu, sehingga melalui firman ini kami jemaat Gereja Baptis Indonesia Lerep dapat bersatu, meskipun karunia kami berbeda-beda, karakter kami berbeda-beda, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk berfokus kepada Tuhan. Tuhan menghendaki semua berbeda, tujuannya adalah untuk satu, untuk membuktikan bahwa di dalam Kristus ada kesatuan yang indah, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain yang belum percaya Engkau, bahwa Yesus dapat menyatukan setiap kami yang berbeda-beda, dan Yesus memberkati setiap kami yang berbeda-beda di dalam kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan kami belajar dari firman-Mu dan kami terapkan dalam hidup kami, dan terlebih di dalam kehidupan kami secara bergereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat berdoa bersama keluarga. Doakan pokok doa yang ada, dan bisa ditambahi lagi jikalau ada pokok doa dari keluarga masing-masing atau pokok doa yang lain. Selamat malam, selamat berdoa bersama keluarga, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.